Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas resep nomor 10 dan resep nomor 11 yang sudah Ibu share di grup ya untuk resepnya, yaitu resep dokter seperti ini. Ibu akan membahas terlebih dahulu di resep nomor 10. Ya, di sini ada soal resep dokter seperti ini, resep dokter. Seperti biasa kalian ditulis kelengkapan resep yang tidak ada di sini apa saja, ditulis kelengkapan resepnya. Kemudian di sini ada resep dokter ITER 3 kali ya. Kemudian di sini ada 2 resipe ya. Ini namanya 2 resipe. Ini 1 resep dokter, isinya ada 2 macam obat atau 2 resipe. Soalnya adalah resep nomor 10 ini ya, pasien tersebut menginginkan atau ingin menebus obatnya hanya bedak salisil saja. Jadi yang resep ini resep salisil talkum atau bedak salisil ya namanya. Jadi pasien Nyonya Elsa ini hanya menebus bedak salisil, yaitu resep yang nomor 1 ini ya. Obat simvastatin yang kedua ini tidak dibeli ya, tidak dibeli. Jadi bagaimana kalian membuat kopi resepnya? Ketika ada resep dari dokter, ada ITER 3 kali, bedak salisilnya diambil ya, bedak salisilnya diambil, sedangkan yang ini simvastatinnya tidak diambil. Penulisan kopi resepnya seperti apa? Ya, jangan lupa di sini ada ITER 3 kali, jadi beda ya, seperti resep biasanya. Jadi ada ITER 3 kali, kopi resepnya seperti apa? Untuk penjelasan ini salisil talkum atau bedak salisil, nanti Ibu akan bikin video terpisah bagaimana caranya dan penimbangan bahannya, karena ini adalah resep standar. Jadi resep 10 seperti ini soalnya. Kemudian di resep nomor 11. Nah, di resep nomor 11 sama. Di resep nomor 11 ini ternyata juga resep dokter, sama seperti resep nomor 10 ya, resep dokter. Yang resep 10 itu ITER 3 kali. Yang resep nomor 11 ITER 1 kali. Ditulis juga kelengkapan resepnya yang tidak ada di sini apa. Seperti biasa kalian nulis di jurnalnya. Kemudian di sini ada 2 resep. Ada 2 resipe. Ya, di sini adalah resep bedak pulvis aspersorius. Ini adalah 15 gram. 15 ya. 15 gram. Jadi disuruh membuat pulvis aspersorius atau serbuk tabur atau bedak dengan berat 15 gram. Ya, kemudian yang resep kedua di sini ada allopurinol 100 mg nomor 15. Signanya 101 PC. Ya. Soalnya di resep nomor 11 ini pasien menginginkan menebus kedua resep ini diambil semua ya, resep nomor 1 sama resep nomor 2. Resep ke-1 sama resep kedua. Ini pasien menebus semuanya. Bagaimana membuat kopi resepnya dari resep dokter yang ada ITER 1 kali, yang ada ITER-nya, kemudian ditebus dua-duanya. Ini resep pertama sama resep kedua. Jadi ini adalah pengambilan yang pertama ya, berarti ya pengambilan yang pertama. Kalau yang ini yang resep nomor 10, pasiennya hanya yang diambil yang ini aja, bedak salisil aja. Yang ini simvastatin tidak diambil. Gimana kopi resepnya ya. Untuk yang ini Ibu akan jelaskan sekilas ya, penimbangan dan cara pembuatannya. Untuk resep nomor 11 Ibu ubah ya. Di sini tidak ada persen.
tadi awalnya ada persen, jadi di sini Ibu ubah tidak ada persen. Ya, jadi kamforanya 2 gram, mentolnya 1 gram, talkumnya adalah add 100 gram. Ya, yang diminta adalah 15 gram. Bagaimana untuk penimbangan bahannya? Nah, di sini resep total beratnya itu adalah 100 gram. Berarti resep ini total beratnya adalah 100 gram karena ada add-nya. Jadi gimana untuk pengambilan masing-masing bahan atau ketiga bahan ini ketika yang diminta adalah 15 gram. Jadi sama untuk resep standar kayak kemarin perhitungannya ya. Untuk Campora berarti perhitungannya adalah berat yang diresep yaitu 2 gram dibagi 100 gram. Ya, total di resep ini add-nya dikali 15 gram karena yang diminta. Ya, untuk mentolnya sama pengerjaannya, 1 gram dibagi 100 gram dikali 15 gram yang diminta. Ya, jadi ini adalah yang diminta. Ya, di sini yang diminta 15 gram ya 15 gram. Kalau yang di resep nomor 10 ini 10 gram berarti ya 10 gram ya. Setelah itu, nah jangan lupa juga yang ini adalah berat di resep ya kamforanya. Kalau yang ini adalah total berat. Ini add 100, total beratnya 100. Yang ini adalah yang diminta ya. Jangan lupa dikasih keterangan biar tidak lupa. Selanjutnya untuk talkum gimana? Nah, untuk talkumnya berarti 100 gram dikurangin bahan-bahan yang di atasnya yang belum dihitung, yang ini bukan hasil yang ini ya, tapi yang ada di resep. 2 gram ditambah 1 gram beratnya Campora dan mentol ini yang ada di resep, karena yang dipakai adalah yang 100 gram yang ini yang ada di resep. Jadi pengurangannya adalah sesuai yang ada di resep ya, bukan hasilnya yang ini, bukan ya. Jadi untuk talkumnya adalah hasilnya ini 97 gram. Masih dihitung lagi di sini sama pengerjaannya, dibagi 100 karena berat totalnya adalah 100. Kemudian dikali 15 gram karena ini yang diminta 15 gram. Ya, jadi tinggal dihitung. Yang Campora hasilnya 0,33 gram, yang mentol hasilnya 0,3 yang ini. Camporanya 0,3 gram, mentolnya 0,15 gram. Kemudian yang talkumnya 14,55 gram. Ya, jangan lupa karena di sini gram semua, satuannya juga gram. Ya, jangan miligram. Selanjutnya karena ini beda, masing-masing bahan masih ditambah 10% semua. Hasilnya adalah untuk yang Campora 0,33 gram, yang mentol 0,165 gram, yang talkum 16,005 gram ya. Ini sama dengan 16 gram aja ya. Jadi yang ditimbang adalah yang ini. Untuk talkumnya 16 gram, untuk Camporanya adalah 0,33 gram. Ini kan nggak bisa ditimbang, jadi harus diganti atau
menjadi 330 mg ya satuannya ya ini ya. Karena yang 0,33 gram kan nggak bisa ditimbang. 0,165 gram itu juga tidak ada anak timbangan 0, ya, jadi harus diganti satuannya menjadi miligram, yaitu 165 mg ya. Jadi yang ditimbang adalah ini dan yang talkumnya adalah ini 16 gram ya. Untuk ngeceknya ya benar nggak hasilnya ini adalah 15 gram. Nah di sini kan yang diminta adalah 15 gram. Dari sini, dari yang belum ditambah 10%, ini sama ini, ABC ditambah ABC ya, hasilnya adalah 15 gram. 14,55 gram ditambah 0,15 gram ditambah 0,3 gram adalah hasilnya 15 gram ya. Jadi perhitungannya ini adalah benar dan semua bahan harus ditambah 10% karena ini bedak ya, karena ditakutkan pada waktu pengayaan itu biar hasilnya itu bisa 15 gram, jadi harus ditambah. Biasanya pada waktu pengayaan itu terjadi kehilangan bahan ya, jadi harus ditambah 10%. Kalau ditambah 10% hasilnya pastinya lebih dari 15 gram ya kan. Jadi ngeceknya itu dari yang sebelum ditambah 10% hasilnya adalah 15 gram ya. Ini untuk penimbangan bahan. Bagaimana untuk prosedurnya, prosedur dari serbuk tabur atau bedak ini? Untuk prosedur atau cara pembuatan ya, karena di sini ada 3 bahan, jadi kalian menimbang ketiga bahan ini ya. Jadi yang pertama setarakan timbangan, yang kedua siapkan alat dan bahan, yang ketiga timbang kamfora 330 mg ya. Yang ini yang bisa ditimbang, bukan yang ini, bukan yang gram tapi yang miligram. Timbang kamfora 330 mg di kaca arloji yang sudah ditara. Bagaimana menara kaca arloji? Next videonya akan Ibu share. Selanjutnya timbang mentol. Yang mentol adalah 165 mg di kaca arloji juga yang sudah ditara. Jadi penggunaannya kaca arloji adalah 2 di sini ya, untuk menimbang kamfora dan untuk menimbang mentol ya. Kalian cari tahu kenapa kamfora dan mentol ditimbang di kaca arloji bukan di kertas perkamen ya. Tolong cari jawabannya, nanti Ibu waktu praktikum akan Ibu tanya. Selanjutnya timbang talkum, di sini adalah 16 gram. Nah untuk talkum itu di kertas perkamen ya. Selanjutnya kalian harus tahu jika di resep ada kamfora dan mentol, ini ini adalah merupakan campuran eutektik ya. Jadi untuk kamfora dan mentol ya merupakan campuran eutektik. Apa itu campuran eutektik? Tolong dicari apa itu campuran eutektik, bisa cari di IMU ya, campuran eutektik itu apa. Jadi kalau ada kamfora dan mentol tidak perlu dilarutkan dengan spiritus dilutus atau alkohol 95% ya. Jadi untuk campuran kamfora dan mentol ini sama-sama dimasukkan ke dalam mortir karena kedua campuran ini bisa mencair. Jadi kedua campuran ini tidak perlu dilarutkan dengan alkohol. Jadi Ibu ulangi ya, kamfora dan mentol adalah campuran eutektik. Apa itu campuran eutektik? Tolong dicari ya. Jadi pengerjaannya untuk
resep yang mengandung kamfora dan mentol tidak perlu ditetesi dengan etanol atau alkohol. Jadi bagaimana pengerjaannya? Jadi langsung setelah ditimbang masing-masing bahan ini, masukkan kamfora dan mentol ke dalam mortir, gerus add homogen. Karena kamfora dan mentol ini keduanya ketika dicampur ini dapat mencair, jadi tidak usah atau tidak perlu ditambah dengan alkohol untuk melarutkan kamfora dan mentol ya. Jadi kamfora dan mentol ini ketika dicampur bisa larut ya, bisa larut. Jadi seperti tadi, masukkan kamfora dan mentol ke dalam mortir, gerus add homogen. Kemudian keringkan dengan sebagian talkum ya, karena mencair kan ini kamfora dan mentol dicampur itu mencair ya, gerus add homogen. Kemudian dikeringkan dengan sebagian talkum. Kemudian aduk add homogen ya. Selanjutnya masukkan sisa talkum, karena talkumnya ini ada 16 gram ini ya, jadi ada sisanya. Untuk mengeringkan ini harus sebagian, jadi tidak perlu semua talkum, jadi harus sebagian yang dimasukkan ke dalam mortir. Jadi untuk sisanya masukkan sisa talkum ke dalam mortir, kemudian aduk homogen. Selanjutnya keluarkan semua bahan tersebut dari mortir dan ayak menggunakan ayakan nomor 100, karena di sini bahan-bahan ini tidak mengandung lemak ya, jadi menggunakan ayakan nomor 100. Selanjutnya timbang bedak tersebut sebanyak 15 gram ya, jadi perlu diingat tadi totalnya adalah pastinya lebih dari 15 gram total bedak ini ya, lebih dari 15 gram. Jadi harus ditimbang setelah diayak semuanya dengan ayakan 100, timbang bedak tersebut sebanyak 15 gram, masukkan ke dalam wadah bedak atau dus bedak, diberi etiket biru. Nah, sisanya dibungkus terpisah, nanti diserahkan ya. Jadi untuk bedak ini kita membuat 15 gram, tetapi karena masing-masing bahan ditambahkan 10%, jadi totalnya pastinya lebih dari 15 gram. Jadi untuk semua bahan ini yang setelah diayak harus ditimbang sebanyak 15 gram, karena yang diminta di dalam resep adalah 15 gram. Sisanya dibungkus terpisah ya. Jadi seperti itu penimbangan bahan dan prosedur untuk bedak di nomor 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tadi ya dicari campuran eutektik apa dan kenapa kamfora dan mentol ditimbang di kaca arloji ya. Sekian dan terima kasih.